Pasar keuangan global menanti arah kepastian kontestasi pemilihan Presiden Amerika. Setelah Presiden Amerika Joe Biden mengundurkan diri dari kontestasi pencalonan Presiden Amerika melawan Donald Trump yang dinyatakan melalui surat resminya pada Senin 22 Juli 2024. Serta pernyataan Joe Biden yang mengindikasikan wakil presiden petahana saat ini yaitu Kamala Harris yang akan melanjutkan dirinya di Pilpres Amerika. Sementara itu, beberapa data dari Amerika yang telah dirilis seperti Consumer Price Index Amerika yang turun dari level tertingginya pada Juni 2022 di level 9,1%. Saat ini berada pada level 3% yang merupakan level terendah. Didukung pula dengan data Core PCE Amerika tercatat tidak berubah pada level 2,6% di Juni dibandingkan periode sebelumnya. Hal itu tentu meningkatkan keyakinan investor bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin dari level 5,25% sampai 5,5% menjadi 5% sampai 5,25% pada FOMC meeting 18 September 2024 mendatang. Sejalan dengan data CME Fed Watch Tool yang menunjukkan probability sebesar 100% terhadap penurunan suku bunga Amerika. Sementara itu, dari pasar Asia, ekonomi China tumbuh sebesar 4,7% year on year yang merupakan pertumbuhan terendah sejak kuartal 1 2023. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dari perkiraan para analis yang mensurvei PDB China bertumbuh pada level 5,1%. Bank Sentral China atau PBOC sudah memangkas suku bunga acuan masing-masing sebesar 10 basis poin untuk tenor 1 tahun menjadi 3,35% dan 5 tahun menjadi 3,85%. Hal ini diharapkan mampu mendorong perekonomian China yang tercatat mengalami perlambatan pada kuartal 2 2024. Lalu bagaimana dengan pasar keuangan Indonesia? Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Juli 2024 memutuskan mempertahankan suku bunga di level 6,25% dan akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Pasar saham Indonesia ditutup menguat pada Juli 2024 di tengah rilis laporan keuangan emiten pada semester 1 2024. Salah satunya disokong oleh sektor perbankan yang telah melaporkan pertumbuhan laba yang solid, serta proyeksi pertumbuhan kredit sampai dengan akhir tahun 2024 tumbuh sebesar 11,8% year on year. Lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan kredit pada tahun 2023. Rupiah mengalami penguatan sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 ke level Rp16.095 per USD. Kedepannya, nilai tukar rupiah diproyeksikan bergerak stabil dengan kecenderungan menguat di tengah komitmen Bank Indonesia untuk terus menstabilkan nilai tukar rupiah. Imbal hasil obligasi 10 tahun berada pada level 6,9% dari level tertingginya di 7,1% pada Juli 2024 yang mengindikasikan naiknya harga obligasi. Pergerakan yield obligasi Indonesia dipengaruhi juga oleh tekanan pada rupiah. Namun secara keseluruhan perekonomian global tahun ini diperkirakan masih bertumbuh dengan inflasi global pun dalam tren menurun. Sehingga yield obligasi Indonesia 10 tahun masih diproyeksikan berada pada level 6,5% sampai 6,7%. Bagaimana tips menghadapi volatilitas pasar keuangan? Untuk nasabah yang memiliki profil resiko agresif direkomendasikan untuk mengakumulasi investasi dalam reksadana saham secara bertahap. Reksadana saham dapat memberikan potensi hasil yang tinggi terutama dalam jangka waktu panjang. Bagi nasabah dengan tujuan investasi jangka pendek hingga menengah, disarankan untuk berinvestasi dalam obligasi negara dengan durasi menengah. Selain itu, investasi dalam reksadana pendapatan tetap yang berfokus pada obligasi korporasi yang mencatatkan kinerja positif juga bisa menjadi pilihan. Obligasi dan reksadana pendapatan tetap cenderung memiliki resiko fluktuatif yang moderat dengan imbal hasil yang optimal. Dengan demikian, diversifikasi portfolio investasi antara reksadana saham, obligasi negara, dan reksadana pendapatan tetap bisa menjadi strategi yang baik untuk mengelola resiko dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan.